Cerita diawali oleh seseorang yang sedang mengendarai mobil sportnya di sirkuit. Namun setelah keluar, orang itu ternyata adalah remaja vintage bernama Kang Yong Ho yang merupakan seorang ketua dari grup Choi Seong. Setelah menyadari ada masalah pada baterai mobilnya, ia mengeluh karena merasa tak memiliki siapapun yang benar-benar bisa diandalkan dalam urusan bisnis. Ia lalu meminta sekretarisnya yang bernama Sang Jae untuk mengatur rapat para eksekutif. Dalam perjalanan pulang, ia berpapasan dengan seorang pemuda yang sedang berlari menuju lapangan sepak bola. Diketahui pemuda tersebut bernama Hwang Jun Heon. Karena permainannya yang cukup bagus, Jun Hyun mendapat tawaran kontrak untuk bermain di Liga 1, yaitu di tim Choiseong FC. 한 달간 쭉 지켜봤는데 김진현 선수 Sementara itu, Yong Ho tiba di kantor dan segera menuju ruang rapatnya. 회장님 출근하십니다. Ia mengumpulkan para eksekutif dan mengumumkan bahwa ia berencana pensiun dalam waktu yang cukup dekat. Anak kembarnya, yaitu Kang Jae-gyong dan Kang Jae-song, terkejut mendengar pengumuman tersebut, akan tetapi tak satu pun yang menentangnya. Yong Ho mengkritik anak-anaknya dan para eksekutifnya karena hanya memikirkan diri sendiri. Ia mengatakan bahwa dirinya akan segera membuat keputusan. Setelah rapat berakhir, para eksekutif mendiskusikan bahwa tak ada satupun dari si kembar yang terlihat mampu mengambil alih perusahaan. Sementara itu, Jaejeon dan Jaesong mulai berdebat mengenai siapa yang paling layak menjadi penerus ayah mereka. Yong Ho lalu berkata bahwa dirinya sudah menyiapkan panggung untuk mereka bertarung selama 1 bulan ke depan. Maka dari itu ia mempersilahkan mereka untuk menunjukkan siapa yang paling layak sebelum akhirnya ia menentukan keputusan. Keduanya pun langsung mencari cara untuk membuat ayah mereka terkesan dan saling mengungguli. Kemudian, secara pribadi, Yong Ho mengatakan kepada Song Jae bahwa ia tak berniat menyerahkan kendali penuh perusahaan kepada salah satu dari anaknya. Namun ia sengaja memecah belah mereka hingga jika terjadi konflik di antara mereka, maka akan diketahui paksi mana yang terkuat dan bisa diandalkan, dan ia akan memerintah dari balik layar. Ia pun tersenyum lalu bergegas pergi untuk pulang tepat waktu ke rumahnya. 어디 가시게요? 회장님 퇴근하십니다. 내가 지시한 거 어디까지 진행됐나? Malam harinya, Yong Ho makan malam bersama keluarganya. Istri keduanya bernama Son Hye merasa khawatir setelah mendengar rencana pensiunnya. Namun Jae-gyong dan Jae-song tetap membahas urusan bisnis di meja makan meskipun Song Hye menentangnya. Yong Ho pun marah dan membanting sendoknya, lalu mengatakan bahwa dirinya akan berendam karena badannya pegal-pegal. Namun tak lama kemudian, Sang Jae datang dan berkata bahwa dirinya akan menjemput Yong Ho untuk pergi ke sirkuit untuk mencoba mobil sportnya yang kini baterainya sudah diganti. Anehnya, Yong Ho mengiyakannya dan pergi bersamanya, padahal sebelumnya ia mengatakan bahwa dirinya akan berendam. Setelah Yong Ho pergi, Son Hye menelpon putri sulungnya bernama Bangle yang ia kira sedang berada di New York dan memintanya pulang ke Korea Selatan. Namun Bangle menolak lalu menutup telepon. Tanpa diketahui Son Hye, sebenarnya Bangle sudah berada di Korea Selatan dan bekerja sebagai pegawai magang. Sementara itu, Sang Jae membawa Yong Ho ke sebuah bengkel milik perusahaan.
Di sana, ia mengungkapkan bahwa si kembar telah menyembunyikan dana gelap dalam rekening luar negeri. Karena merasa kecewa, Yongho memerintahkan Sangja untuk merahasiakan masalah itu untuk sementara waktu. Untuk menjernihkan pikirannya, Yongho memilih untuk berjalan-jalan kaki di area bengkel. Setelah itu seseorang menelpon Jaesong memberi kabar bahwa Yongho sudah keluar. Hingga tak lama ia datang dan masuk ke dalam mobil, memeriksa rekaman dashcam dari mobil Yongho untuk mengetahui apa yang dibicarakan Yongho dan Sangjae. Namun tak disangka Jaegyong juga berada di sana. Mereka pun berebut memori dashcam hingga tak lama mendengar suara Yongho kembali ke tempat itu. Karena panik, Jaegyong menyuruh Jaesong untuk membawa mobil itu pergi. Yongho dan Sangjae heran atas apa yang sedang terjadi. Namun seorang karyawan berbohong kepada Yongho dengan mengatakan bahwa kendaraan tersebut telah dikirim untuk diperbaiki kembali. Sementara itu, Junghyun menelpon neneknya yang bernama Oksun yang tinggal di panti jompo untuk memberitahukan bahwa ia telah bergabung dengan FC Choisong. Karena demensia yang dideritanya, Oksun awalnya tak mengenalinya. Namun setelah melihat seragam sepak bolanya, ia akhirnya menyadari siapa Junhyun dan ikut merasa bahagia atas kabar tersebut. Junhyun lalu menyatakan bahwa dirinya akan datang berkunjung dan ia juga sangat senang karena kini masa sulit mereka akan segera berakhir. Sementara itu, Jaesong menyetir dengan sedikit oleng karena terdistraksi oleh rekaman dashcam. Ia kehilangan fokus hingga mengabaikan lampu merah dan inilah yang terjadi. 할머니가 좋아하는 초코 케이크도 샀다. Bukannya tanggung jawab, si dua petekul ini malah memilih untuk kabur. Jaesong dilarikan ke rumah sakit. Sementara si kembar mulai bergerak menggunakan uang serta pengaruh mereka untuk menghapus bukti, termasuk rekaman CCTV dan membungkam semua saksi yang mengetahuinya. 여보세요? Sementara Junhyun yang cedera di bagian lutut harus segera dioperasi. Keesokan harinya, Yongho datang untuk mengendari mobilnya, namun ia sadar sepertinya lampu mobilnya sudah diganti. Ia pun bertanya kepada anak buahnya, apakah dua anak kembarnya semalam datang ke bengkel. Anak buahnya pun berbohong, namun ia tak bisa kembali berbohong saat Yongho tahu bahwa rekaman dashcam telah dihapus. Lalu orang itu berkata bahwa si kembar semalam menabrak pagar karena menghindari kucing dan mereka menyuruhnya untuk merahasiakannya dari sang ayah. Sementara itu, si kembar terus menyembunyikan kasus tabrak lari itu dari ayah mereka, sementara Yongho juga menyembunyikan skandal dana gelap mereka. Mereka pun mulai menggerutu tentang apakah sebenarnya sang ayah tak akan mewariskan perusahaannya. Dan dalam percakapan itu, Jaegyong bertanya apakah orang yang mereka tabrak semalam sudah mati. Sementara itu, Junhyun telah sadar, namun ia merasa hancur saat melihat cedera pada kakinya. Keadaan bertambah parah saat dokter menghampirinya dan mengatakan bahwa operasi berjalan lancar, namun cukup sulit untuk dirinya bermain sepak bola lagi. Mendengar itu, Junhyun tak bisa lagi menahan tangisnya. Selama 15 tahun ia berlatih mulai jam 5 pagi dan kini ia takut tak lagi bisa mewujudkan impian neneknya maupun menghidupinya. Lalu ia memohon agar dokter bisa mengembalikan kakinya. Sementara itu, Yongho memerintahkan Sangja untuk menutupi kasus dana gelap yang dilakukan oleh anaknya. Ia berkata meskipun dana itu cukup besar, namun sebagai ayah, ia kini merasa tanggung jawab untuk melindunginya. Ia juga menjelaskan bahwa selama ini kedua anaknya itu merasa tertekan karena memiliki ayah sebagai pimpinan perusahaan besar, dan tekanan itu mungkin membuat mereka berdua kini menjadi bodoh. Setelah itu ia pergi ke ruangan berangkasnya yang berisi salah satu fitnah dunia.
Dari ruangan itu ia mengambil surat properti yang telah ia siapkan untuk jatah istrinya dan menyuruh Sang Jae untuk mengurus semuanya. Di sisi lain Jun Hyun sedang mengamuk ingin melepaskan perban kakinya. Ia frustasi dan mencoba menghubungi tim sepak bola dan mengirim pesan bahwa dirinya bisa bermain sepak bola lagi. Namun upayanya tak membuahkan hasil. Sehari-hari ia hanya tertekan oleh rasa depresinya hingga suatu hari ia mulai menjalani terapi fisik. Namun tetap saja ia kesulitan untuk berjalan. 공 잡으실게요. 할게요. 공 잡으세요. 괜찮으세요? Malam harinya, ia pun bermimpi mengingat mobil yang waktu itu menabraknya. Ia lalu mendatangi polisi, akan tetapi polisi menolak laporannya karena tak ada bukti, terlebih rekaman CCTV yang seharusnya menjadi bukti telah hilang. Dan ternyata si oknum ini adalah polisi yang juga korup. Keadaan semakin buruk. Ia mendengar kabar bahwa FC Chaesung mengabari bahwa ia harus membayar denda penalti sesuai isi kontraknya. Dan semua itu sengaja dilakukan oleh Jae-gyong agar Jun Hyun semakin tertekan dan tak bisa berpikir kemana-mana. Dan nilai dendanya adalah 1 miliar won. Gak kebayangkan kalau dibayarnya harus pakai rupiah sekarang. 그러니까 제발. 아무리 그래도 위약금 10억은 이거 너무한 거. 감당 못할 빚더미에 앉혀뒀으니까. Keesokan harinya, ia mencoba membuat sayembara untuk mencari seseorang yang mau menjadi saksi. Namun semua itu hanya membuatnya semakin frustasi. Tak lama kemudian, si Bibit teman neneknya menelponnya dan memarahinya karena Jun Hyun sangat sulit dihubungi. Namun Jun Hyun memberitahukan kondisinya dan memberi kabar bahwa kini ia sedang mencari bukti ataupun saksi. Mendengar itu si Bibi berkata, apakah Jun Hyun tak pernah membuka kiriman video darinya? Karena ternyata si Bibi selalu merekam setiap kali mereka melakukan video call. Dan rekaman itu bisa Jun Hyun gunakan sebagai bukti. Hingga akhirnya Jun Hyun berhasil melacak mobil tersebut yang ternyata adalah milik pimpinan Choi Sung, yaitu Kang Yong Ho. Ia pun langsung pergi ke kantornya dan mengirim sebuah foto-foto sebagai bukti. Merasa terdesak, Yong Ho menyuruhnya untuk ke ruangannya. Di sana Jun Hyun menuntut permintaan maaf, akan tetapi Yong Ho menolaknya. Namun dalam hatinya, ia sadar bahwa ini semua adalah ulah anak-anaknya. Yong Ho lalu menawarkan kompensasi. Ia berjanji akan melunasi penalti kontrak dan akan membayar gaji tertinggi Jun Hyun sampai dirinya berusia 35 tahun. Namun sebagai gantinya ia meminta bukti rekaman tersebut. Namun Jun Hyun menolak tawaran itu karena ia merasa dihina. Ia pun berkata bahwa dirinya bisa saja menjadi seperti Messi. Dan apakah Yong Ho bisa membayar air mata dan keringat serta perjuangan ia dengan neneknya selama ini? Merasa Jun Hyun terlalu berbelit-belit, Yong Ho memberinya cek kosong dan menyuruhnya menuliskan sendiri jumlah uang yang menurutnya pantas. Sambil berkata bahwa kini Jun Hyun harus realistis dan tak termakan emosinya. Dan ia juga tak takut jika Jun Hyun ingin melaporkan dirinya. Namun Jun Hyun tetap merasa dihina. Ia pun pergi begitu saja. Namun saat di lift, ia menyadari bahwa dirinya membutuhkan uang tersebut untuk merawat nenek Oksun serta melunasi seluruh hutang keluarganya. Ia pun akhirnya memutuskan untuk mengisi cek itu dan kembali ke kantor Yong Ho. Sementara itu, si kembar meminta maaf kepada Yong Ho atas kecelakaan tersebut. Yong Ho yang marah berkata bahwa dirinya akan mencopot mereka dari jabatan masing-masing. Karena panik, mereka pun mengejar ayahnya bahkan rela menuruni tangga. Sementara itu Jun Hyun juga sedang menuju ke arahnya. Namun karena kecerobohan Jae-sung, ia disoledat hingga inilah yang terjadi. Tak lama kemudian, Yong Ho terbangun di rumah sakit dan betapa terkejutnya ia ketika menyadari bahwa dirinya kini berada di ruangan BPJS kelas 3.
Namun keterkejutannya tak cukup sampai di situ, karena ternyata kini ia berada di dalam tubuh Junhyun. Di tempat lain, saat Yongho masih koma, Sonhe berbicara dengan si kembar. Mereka justru menyerahkan ayah mereka atas insiden tersebut. Namun entah siapa yang membocorkan informasi kejadian tersebut, karena berita pun dengan cepat menyebar di internet. Sementara itu Yongho akhirnya berada di luar ruang perawatan. Di sana ia mendengar para eksekutif berbicara buruk tentang Yongho. Tak hanya itu, ia juga mendengar si kembar mengatakan kepada para eksekutif bahwa semua ini adalah kesalahan ayah mereka. Yongho yang mendengar itu dipenuhi rasa amarah, lalu berusaha kembali ke tubuhnya sendiri. 맡긴 개뿔이만 야! Namun ia justru mengalami gegar otak di dalam tubuh Junhyun. Sonhe memanggil dokter untuk memeriksa kondisi Yongho, lalu si kembar memberitahu Sang Jae dan meminta para penjaga untuk membawanya pergi. Yongho akhirnya ditangkap, namun ia berhasil kabur. Dan dalam pelariannya ia ditangkap Bangle. Bangle marah karena menganggap Junhyun telah mencemarkan nama baik ayahnya. Namun Yongho yang berada dalam tubuh Junhyun terkejut melihat putrinya yang ternyata bukan hanya berada di Korea Selatan, akan tetapi ia juga bekerja di Choesong tanpa sepengetahuan siapapun. Tak lama, percakapan mereka terhenti ketika Jaekyong dan Jaesong tiba di sana. Namun dalam sekejap Bangle telah menghilang. Tak hanya itu, si kembar mencoba meyakinkan Junhyun bahwa Yongho adalah dalang di balik kecelakaan mobil tersebut, tanpa mereka sadari bahwa sebenarnya ayahnya lah yang berada di dalam tubuh tersebut. Sementara itu, Bangle yang diam-diam pergi tanpa sengaja mendengar percakapan antara Song Jae dan sekretarisnya mengenai kecelakaan tabrak lari yang ternyata disebabkan oleh si kembar. Tak lama Bangle terciduk oleh ibunya dan langsung dibawa ke ruangan ayahnya. Di sana sang ibu menegurnya karena berbohong soal keberadaannya di New York. Keduanya berbicara tentang kecelakaan Yongho dan bertanya-tanya bagaimana keluarga Kang akan bereaksi jika mengetahui Bangle sebenarnya berada di Korea Selatan. Informasi mengenai keterlibatan si kembar dalam kecelakaan tersebut telah menyebar melalui grup percakapan staf Choesong. Kabar itu pun segera menyebar luas dan memicu banyak perbincangan. Dan ternyata semua itu adalah ulah Bangle yang mulai beraksi hari itu juga. Di tempat lain, Jaesong dan Jaekyong mulai khawatir. Akan tetapi mereka merasa tak punya pilihan selain menyalahkan Yongho dan memastikan Junhyun mengikuti apa yang mereka inginkan. Setelah itu, Yongho yang berada dalam tubuh Junhyun bertemu dengan si kembar. Di sana mereka mencoba mengalihkan kesalahannya kepada Yongho. Yongho yang sangat marah mengungkapkan bahwa mereka adalah anak-anak yang kurang ajar, yang bahkan menumbalkan ayahnya sendiri yang kini sedang sekarat. Ia pun berkata bahwa dirinya tahu mereka lah pelaku sebenarnya, dan ia mengancam akan membongkar kebenarannya kepada semua orang. Karena itu, si kembar lalu mengurungnya dan berusaha memaksanya berpihak kepada mereka. Mereka pun memaksanya untuk menerima uang kompensasinya, yang membuat Yongho sedikit merasakan apa yang Junhyun rasakan selama itu. Hingga tak lama kemudian, mereka pun mendapat kabar tentang aksi protes publik dengan tuntutan agar pelaku sebenarnya dihukum sesuai perbuatannya. Gelombang protes membuat saham grup Choesong merosot tajam, sementara Jaekyong dan Jaesong dituduh melakukan berbagai tindak kejahatan. 강력원이라는데 입장 발표 언제쯤 하실 겁니까? 회장님이 범인이라고 진술했나요? 두 분 중에 운전자가 있을 수 있다는 주장이 나왔는데. Namun di hadapan para wartawan, Jaekyong dengan sifat jahatnya menyatakan bahwa ayah mereka adalah pelaku sebenarnya atas semua kejahatan yang selama ini dilakukan, dan dengan sengaja mengorbankan anak-anaknya yang tak bersalah.
Mendengar itu Jaesong sempat panik karena bisa saja kalau ayahnya siuman, mereka akan langsung dijebloskan. Namun Jaegyong menenangkannya dengan mengatakan bahwa suaminya yaitu Sukdo yang juga merupakan dokter Yongho akan memastikan bahwa Yongho tak akan pernah siuman. Dan kini tugas mereka hanya perlu membungkam Junheon. Sementara itu, Yongho kabur diam-diam dari villa itu. Karena ia sendiri yang membangun villa tersebut, maka ia tahu jalan keluar rahasia dari kamar tersebut. Dari dalam taksi, ia mengetahui besarnya kemarahan publik terhadap dirinya serta perusahaan. Ia mendengar banyak orang berbicara buruk tentang dirinya dan bisnis yang dibangunnya. Semua itu sedikit membuatnya sadar atas ucapannya sebelumnya yang mengatakan bahwa perusahaannya tak akan bisa tumbang oleh bocah seperti Junheon. Ia merasa semua orang kini seperti menginjak-injak harga diri perusahaannya yang selama ini ia bangun, bahkan dengan mengorbankan nyawanya sendiri. Namun kini ia tak bisa berbuat apa-apa di tubuh Junheon. Sementara itu, di kantor si kembar dan para dewan direksi sedang mengadakan rapat membahas pemecatan ayahnya sebagai pimpinan. Hingga tak lama seorang melapor bahwasannya Junheon akan melakukan konversi pers. Ternyata karena tak bisa berbuat banyak dari dalam tubuh Junheon, Yongho memutuskan untuk menghadapi media secara langsung. Ia muncul di konversi pers yang akan diadakan oleh si kembar dan membuat pengakuan sebagai Junheon. Dalam pidatonya, ia membenarkan bahwa Yongho adalah orang yang menabraknya dengan mobil. Dan seketika ia pun mengenang kecelakaan yang pernah dialaminya bertahun-tahun lalu dan mengingat bagaimana dirinya telah memberikan segalanya untuk perusahaan Choiseong. Dan kini ia mengorbankan dirinya sendiri lagi untuk kesekian kalinya. Demi kepentingan yang lebih besar, Yongho memutuskan untuk mengorbankan reputasinya sendiri. Si kembar terkejut melihat pengakuan tersebut dan perubahan sikap Junheon yang mendadak. Mereka pun dengan topengnya berjanji akan memberikan kompensasi finansial serta meminta maaf atas kecelakaan yang terjadi. Setelah itu Yongho pun pergi. Dan di tengah kerumunan para wartawan, Sang Jae melihat Bangge dan mengejarnya. Di sana ia bertanya-tanya apa yang ia lakukan di sana. Lalu Bangge memintanya untuk merahasiakan keberadaannya dari kakak-kakaknya. Sementara itu, Yongho mencari dan pergi ke rumah Junheon, lalu mencoba memahami kehidupan barunya. Ia melihat kondisi tempat tinggal Junheon yang kemudian berhadapan dengan seekor kecoa. Yongho langsung kabur sambil berjanji tak akan pernah kembali ke sana lagi. Dalam proses itu, ia menyadari bahwa kini dirinya bisa berlari layaknya anak muda. Lalu ia teringat tongkatnya di rumah sakit yang menyimpan kunci menuju brankas rahasianya, lalu berencana untuk mengambilnya. Di sisi lain, si kembar membahas pernyataan Junheon, sementara Sukdo membawa obat penenang. Namun di sana ia melihat Sun Hye yang sedang menjaga Yongho, lalu ia menyuruhnya untuk pulang. Ia pun mengabari istrinya bahwa obat tersebut telah ia simpan di laci nakas. Tak lama kemudian, Yongho diam-diam masuk untuk mengambil kunci pada tongkatnya. Namun ia mendengar seseorang hendak masuk dan ternyata itu adalah si kembar. Ia bersembunyi setelah melihat mereka masuk ke ruangan itu. Jaegyong hendak memberi obat penenang kepada Yongho, akan tetapi Junheon yang berada dalam tubuh Yongho mulai sadar. Dalam kepanikan itu, Jaegyong mencoba membekap tubuh ayahnya dengan bantal, namun justru Yongho di tubuh Junheon yang mulai kehabisan napas.
Lalu ia berhasil menekan alarm darurat sehingga membuat si kembar panik, lalu mereka melarikan diri. Yongho mencoba membangunkan Junhyun, akan tetapi ia langsung meninggalkannya dan terlihat bangga menuju ke ruangan itu serta memanggil dokter saat melihat kondisi ayahnya. Sementara itu, Yongho menangis setelah melihat sejauh apa anak-anaknya menjadi jahat. Di sisi lain, Sukdo kemudian memberitahu Sonhe dan keluarga Kang lainnya bahwa Yongho sedang koma dan mungkin tak akan bisa hidup lebih lama lagi. Nah, Eungse yang berada di sana menelpon ayahnya dan memberikan kabar tersebut. Namun hal itu justru membuatnya senang. Kembali ke Yongho, ia menemukan cek kosong yang sebelumnya telah ia berikan kepada Junhyun sebelum insiden pertukaran jiwa terjadi. Ia pun mengingat kembali dan menyesali perbuatannya kepada Junhyun, lalu berjanji dan bertekad untuk memberikan harga yang pantas kepada Junhyun. Lalu Yongho menemui si kembar dan mengajaknya untuk membicarakan kembali terkait kompensasi. Namun, alih-alih meminta kompensasi dalam jumlah besar, ia meminta pekerjaan di Choisong. Tanpa mengetahui kebenaran maupun tujuan sebenarnya, si kembar menerima Junhyun bekerja di perusahaan dan menyambutnya sebagai karyawan baru. 돼서 기쁩니다. 앞으로 잘해봅시다, 황준현 씨. 저희 사진을 이쪽에서 한번 찍어보실까요? 앞으로 잘 부탁드립니다. Bangga mengetahui hal tersebut dari berita dan merasa terkejut. Di hari pertamanya bekerja, Yongho yang berada dalam tubuh Junhyun melihat ruang kantornya sedang dikosongkan. Ia kemudian bertemu Sang Jae dan terjadi percakapan yang cukup canggung karena Yongho merasa seolah sedang berbicara dengan sahabat lamanya. Bahkan ia mengucapkan perkataan yang selama ini sering diucapkan Yongho kepada Sang Jae. Setelah itu, Yongho bertemu tim barunya yang tampak tak senang melihat kehadirannya. Manajer tim meminta seseorang menjadi sukarelawan untuk membimbing Junhyun dan bangga menawarkan diri. Yongho mulai mengajukan berbagai pertanyaan mengenai aspek teknis perusahaan. Bangga lalu membawanya keluar dan mengingatkan bahwa dirinya hanyalah seorang pegawai magang sehingga ia harus bersikap sesuai posisinya. Bangga kemudian menyuruh Yongho mengerjakan lembar kerja Excel dan pria tua yang kini berada dalam tubuh anak muda itu kesulitan mengikutinya. Keduanya akhirnya berdebat setelah Yongho menyebut Bangga sebagai putri ketua perusahaan sekaligus gadis klub malam dari New York. Bangga lalu mengancamnya dan meminta agar ia tak melampaui batas karena mengira informasi itu berasal dari si kembar. Bangga mulai bertanya-tanya apa sebenarnya yang telah dilakukan si kembar kepada ayahnya, tetapi Yongho memintanya untuk tak memikirkan hal itu. Ia kemudian bertanya kepada ketua tim Pak Bongki mengenai kinerja Bangga di perusahaan. Bongki memujinya dan mengatakan bahwa Bangga adalah orang yang sangat bisa diandalkan oleh seluruh tim. 안녕하십니까? 해야 할 일을 보면 먼저 움직이는 사람. 저요. 제가 하겠습니다. 미팅 여부예요? 저요. 제가 하겠습니다. 이러니 커피 배달 왔습니다. 오, 우리 땡큐. 경비원부터 화장실 청소 아줌마들까지 싹 다 Namun Yongho yang berada dalam tubuh Junhyun malah marah dan memarahi Bongki karena memperlakukan seorang pegawai magang seperti budak. Hal itu membuat Bongki ketakutan hingga salting. 이게 그게 중요해요? Malam harinya, saat seluruh tim bersiap pergi makan malam bersama, Yongho mengungkapkan bahwa dirinya akan tetap di kantor untuk menyelesaikan lembar Excel yang sedang dikerjakannya. Dan setelah kantor sepi, Yongho pun pergi menuju ruangannya, lalu masuk ke brankas rahasianya yang berisi fitnah dunia. Ia pun mengambil sebagian emas serta uangnya, hingga mengambil kartu akses menuju apartemen VVIP miliknya. Sementara itu, saat makan malam berlangsung, Banggal diam-diam mengumpulkan informasi mengenai kakak-kakaknya. Kembali ke Yongho, ia kini sedang beristirahat di apartemen VVIP-nya.
Ia pun membeli dan mengganti semua pakaiannya dengan pakaian serta barang-barang yang sangat mahal. Kemudian ia mendatangi rumah sakit dan memberikan sejumlah besar uang tunai untuk salah satu perawat bernama Song Gyong sambil memintanya bekerja sebagai informan untuk dirinya. Ia berjanji akan membayar mahal sebagai imbalan atas informasi terbaru mengenai kondisi Yongho dan keterlibatan Sukdo. Gyeongseon lalu menjelaskan bahwa kondisi fisik Yongho sebenarnya baik-baik saja, akan tetapi ada masalah neurologis yang sedang dialaminya. Setelah itu Yongho meminta Gyeongseon untuk menyampaikan sebuah catatan kepada Sangjae atas nama Yongho. Dan ketika Sangjae menerima catatan tersebut, ia sangat terkejut. Keesokan harinya, Banggel meminta Yongho menjadi rekannya untuk presentasi yang akan datang. Yongho sempat bertanya-tanya apakah putrinya menyukai Junghyun. Banggel yang malu mengabaikan komentar itu dan langsung fokus pada misinya. Keduanya kemudian melakukan presentasi di hadapan Jaesong. Dalam presentasinya, Yongho dengan singkat padat meminta tim untuk memutus hubungan dengan 3 perusahaan yang selama ini merugikan pendapatan Choi Song. Jaesong sangat terkejut mendengar nama-nama perusahaan itu dan segera meninggalkan ruang rapat sambil menyuruh bawahannya untuk berkumpul. Ia pun bertanya-tanya bagaimana seorang pegawai magang bisa mengetahui bahwa perusahaan-perusahaan tersebut merupakan jalur dana gelap miliknya. Sementara itu, Bangga mulai curiga terhadap apa yang sebenarnya sedang dilakukan Junhyun. Ia pun bertanya mengapa dirinya seolah memojokkan Jangsung, padahal yang ia tahu dirinya memihaknya. Namun dengan percaya diri Yongho mengatakan bahwa ia memihak Sangjae. Setelah itu Sangjae mengadakan rapat dewan atas nama Yongho. Ia membacakan pesan yang ditulis Yongho yang menyebutkan bahwa dirinya menunjuk Sangjae sebagai CEO sementara perusahaan. Sangjae juga mengumumkan bahwa siapapun karyawan di perusahaan memiliki kesempatan menjadi CEO berikutnya karena mereka akan dipilih berdasarkan kemampuan dan prestasi mereka. Namun setelah itu, secara tiba-tiba Yongho menerobos masuk ke ruang rapat dan menanyakan apakah dirinya juga memiliki kualifikasi sebagai CEO berikutnya berdasarkan aturan baru tersebut. Setelah itu Jaegyong bertemu Banggel dan memintanya ke ruangannya untuk mengobrol. Sementara itu, Jaesong mempertanyakan Junhyun mengenai alasan dirinya menyebut Eugene Networks, eBay Global, dan Hwine Dynamics dalam presentasinya sebelumnya. Yongho pun mengintimidasinya dengan menyinggung kasus tabrak lari dan Jaesong langsung mundur karena khawatir ia mengetahui bahwa perusahaan-perusahaan tersebut sebenarnya adalah jalur rekening dana gelap miliknya. Namun Yongho hanya menjelaskan bahwa dirinya tahu ketiga perusahaan tersebut dari gosip yang beredar tentang perusahaan yang menghasilkan sedikit keuntungan untuk Choi Song. Namun setelah itu, bagaimana informasi tersebut bisa bocor? Tak lama Jaegyong memanggilnya untuk menghadiri pertemuan mereka bersama Banggel. Dalam pertemuan itu, si kembar menuduh Banggel sedang mencoba mempermainkan mereka. Namun Banggel berpura-pura polos dan meminta izin untuk pulang ke rumah serta diizinkan bekerja di sana. Ia mengaku sudah tak ingin hidup jauh lagi dari keluarganya dan ia mengaku dirinya tak punya ambisi menjadi pewaris perusahaan itu karena dirinya memang merasa tak pantas. Jaegyong pun menyetujui permintaan itu dengan syarat Banggel menyerahkan seluruh properti yang dibeli Yongho atas namanya. Maka dengan terpaksa Banggel pun menandatangani semua dokumen tersebut agar dirinya bisa dipercayai. 독하다. Secara pribadi, Jaesong memuji kemampuan keserakahan dan manipulasi saudari kembarnya. Mereka pun kemudian membahas bagaimana Son Hye sudah menjalin hubungan dengan Yongho sebelum ibu mereka meninggal dunia. Dan dalam waktu singkat Son Hye bisa berubah dari pembantu rumah tangga menjadi ibu tiri mereka. Jaegyong mengatakan kepada kakaknya bahwa ia akan memastikan para pelayan diperlakukan sesuai tempat mereka dan tak akan mendapat warisan sedikit pun.
Sementara itu, Yongho tanpa sengaja mendengar Banggel berbicara dengan ibunya. Ia juga mengetahui bahwa putrinya akan kembali ke rumah setelah berbicara dengan saudara-saudaranya. Karena penasaran bagaimana Banggel berhasil meyakinkan si kembar, ia curiga bahwa Banggel telah menyerahkan apa yang Yongho berikan kepadanya. Namun Banggel menyuruhnya untuk tak ikut campur. Semua ingatannya tentang Banggel membuatnya curiga atas apa yang akan Banggel lakukan di perusahaan ini. Panjang hari, Banggel mengumpulkan informasi di sekitar perusahaan. Ia berteman dengan para petugas kebersihan dan memanfaatkan informasi yang mereka miliki untuk mengetahui apa yang sebenarnya sedang dilakukan oleh si kembar. Namun ketika menyadari Yongho terus mengikutinya, Banggel justru memutuskan untuk balik mengikuti Yongho. Yongho yang kehabisan uang kembali masuk ke dalam berangkasnya. Namun setelah keluar, Banggel akhirnya memergokinya. Ia pun menuduh mencuri uang milik ayahnya. Namun Yongho langsung mengatakan bahwa si kembarlah pelaku tabrak lari terhadap dirinya dan menyalahkan semuanya kepada Yongho. Dan ia mengatakan kepada Banggel bahwa apa yang sedang ia lakukan sekarang adalah atas perintah ayahnya yang memintanya menghentikan mereka agar tak mengambil alih perusahaan. Banggel menolak mempercayainya dan menyuruhnya melapor kepada polisi. Akan tetapi Yongho bersikeras bahwa tak ada bukti yang bisa digunakan untuk menjatuhkan si kembar. Ia kemudian mengatakan bahwa dirinya tahu Banggel juga sedang berusaha menghancurkan saudara-saudaranya demi mendapatkan perhatian ayahnya. Dan jika para dewan serta kakaknya mengetahui rencananya, maka ia dan ibunya akan dibuang dengan sangat jauh. Yongho lalu mengajak Banggel bekerja sama dan mengatakan bahwa dirinya akan mengambil kembali uang yang telah dicuri oleh si kembar dari perusahaan. Banggel mempertimbangkan tawaran tersebut dan keesokan paginya kembali ke rumah keluarga Kang. Di sana, Jaekyong mempermalukan Son Hye dengan memanggilnya kepala pelayan di depan anak-anaknya. Ia juga menyuruh Banggel berbagi kamar dengan ibunya karena Son Hye sudah tak lagi menempati kamar utama sejak Yongho tak sadarkan diri. Si ibu yang kini memakai serbet pembantu mengajak Banggel ke kamarnya. Kemudian Jaekyong memperingatkan Banggel agar tetap tak mencolok di perusahaan jika ingin terus tinggal di rumah keluarga Kang. Di Choisong, Sangja berjanji akan menjaga posisi ketua perusahaan sampai penerus resmi ditentukan. Sementara itu, Banggel memberitahu Yongho bahwa ia masih belum mempercayainya dan memintanya membuktikan bahwa ia benar-benar bisa menjatuhkan si kembar. Di kantor, Yongho memberikan ultimatum kepada tim penjualan dan menuntut data untuk laporan yang akan datang. Melihat itu, Bongki panik dan memikirkan konsekuensinya. Akan tetapi Yongho menegaskan bahwa mereka tak boleh terus didominasi oleh tim penjualan. Ia juga mendorong Bongki untuk memimpin tim material dengan lebih tegas. Tak lama seorang karyawan dari divisi penjualan masuk dan menghina cara kepemimpinan Bongki tanpa menyadari bahwa sang manajer berada tepat di belakangnya dan membuat Bongki akhirnya kehilangan kesabaran. Yongho lalu mendorongnya untuk melaporkan insiden tersebut kepada direktur pelaksana. Awalnya direktur pelaksana menolak bertindak karena pengaruh Jaesong yang sangat besar terhadap divisi penjualan. Namun Yongho datang dan membuat si direktur semakin murka karena menduga Bongki termakan hasutan karyawan baru. Namun ia sedikit terdiam saat Yongho berkata bahwa departemen tersebut melakukan penipuan perusahaan dan berhasil meyakinkan sang direktur bahwa menentang mereka justru bisa membuatnya mendapatkan dukungan Jaesong di masa depan. Direktur pelaksana akhirnya termakan bujukan itu. Namun ia mengatakan bahwa dalam tindakannya ini karir Bongki sangat dipertaruhkan. Karena Yongho terus mendorong dan meyakinkannya, akhirnya Bongki dengan tegas mengatakan bahwa bukan hanya karirnya, melainkan nyawanya pun akan ia pertaruhkan. Namun setelah keluar dari sana, Bongki kewalahan lalu pingsan. Bangga dan Yongho menunggu di luar ruang medis sampai ia sadar kembali. Bangga menjelaskan bahwa Bongki dulunya adalah kepala auditor perusahaan yang diturunkan jabatannya demi menutupi bisnis ilegal milik Jaesong. Ia tak menyangka bahwa putri kecilnya bisa marah. Tak lama kemudian, Bongki pun sadar kembali. Dan saat mereka hendak berjalan kembali ke kantor, Yongho menerima telepon dari perawat nenek Junhen. Perawat itu memberitahu bahwa Oksun telah hilang. Dan setelah ditelusuri sepertinya si nenek pergi ke Seoul setelah terus-terusan gagal menghubunginya. Namun reaksi Yongho seakan tak peduli.
membuat Bongki kesal dan mendesaknya untuk segera mencari sang nenek. Namun ia kesal karena tak kunjung mendapatkan taksi, hingga Bangge menawarkan diri untuk mengantarnya menuju terminal bus. Awalnya Yongho menolak karena akan menjadi ada 2 orang yang bolos kerja. Namun ia terpaksa menerima tawarannya. Malam harinya, Jae-sung membahas terbongkarnya perusahaan-perusahaan dana gelap miliknya bersama Direktur Song. Direktur Song menyarankan agar perusahaan-perusahaan tersebut diganti dan dana yang ada segera dicairkan. Setelah itu, Jae-sung makan malam bersama Eun-se dan ayah mertuanya. Di sana Byung-mo mempertanyakan kemampuannya untuk mengambil alih Choi-song. Namun Jae-sung meyakinkan mereka bahwa semuanya masih berada dalam kendalinya. Seusai makan malam, Eun-se mengungkapkan bahwa ayahnya berharap grup Taeha bisa bekerja sama dengan Choi-song setelah Jae-sung berhasil menjadi pimpinan perusahaan. Di rumah sakit, Suk-do mengatakan kepada Jae-gyong bahwa secara etis sebagai seorang dokter, ia tak bisa melakukan apapun untuk membunuh Yong-ho. Namun Jae-gyong memanipulasinya dan menekannya agar hanya memberikan laporan kondisi kesehatan Yong-ho kepada dirinya. Di terminal bus, Ok-sun awalnya tak mengenali Jun-hyun alias Yong-ho. Hingga Yong-ho dengan terpaksa mengenakan seragam sepak bola terlebih dahulu sebelum akhirnya Ok-sun mengenalinya. Yong-ho terlihat canggung saat bersama sang nenek dan bahkan menolak ketika Ok-sun ingin mencium pipinya. 야, 너 빨리 나가서 차 시동 걸어. 와. 시동 빨리 안 걸어. 왜 그래? 뭘 왜 그래? Mereka kemudian membawa Ok-sun ke rumah sakit karena Banggel meminta mereka agar melakukan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh pada penyakit nenek Ok-sun. Melihat Ok-sun begitu menyayangi Jun-hyun, ia mengatakan bahwa dirinya iri melihat pemandangan itu. Dan membuat Banggel teringat betapa sedikit kasih sayang yang pernah ia terima dari ayahnya sendiri, yang bahkan mengirimnya ke New York dan menjauhkannya dari sang ibu. Namun Yong-ho berusaha membela diri, akan tetapi Banggel mengabaikannya. Saat Bangga mengunjungi tubuh ayahnya yang masih terbaring, perawat Gong-hyun memberitahu Yong-ho tentang kamera yang Ho berikan telah ia pasang di ruangan tempat tubuhnya dirawat. Yong-ho kemudian memintanya untuk terus menjaga Yong-ho dan juga Ok-sun. Keesokan harinya, Bongki, Yong-ho, Bangga dan tim Menteria pergi melakukan audit terhadap Eugene Network, eBay Global, dan Hwain Dynamic. Meskipun mendapat perlawanan dari gudang Eugene, mereka akhirnya berhasil menerobos masuk. 이거 얼마나 차이 나는지를 체크를 해야 돼. 오케이? 송나무님, 큰일 났습니다. Namun Yong-ho dan Bangga tak ikut melakukan audit. Sebaliknya, mereka diam-diam mengikuti Direktur Song. Yong-ho terkejut saat mengetahui bahwa Direktur Song ternyata bekerja untuk Byung-mo. Bangga berpendapat bahwa menjatuhkan Direktur Song berarti juga akan menjatuhkan Jae-sung. Yong-ho setuju, namun ia tak ingin menjatuhkan langsung Jae-sung hari ini karena ia ingin menggunakan dana gelap tersebut untuk menghancurkan Jae-gyong sekaligus. Ia juga mengatakan bahwa Jae-gyong ikut terlibat dalam kasus dana gelap tersebut serta ikut dalam kasus tabrak lari. Terlebih ia mengingat anaknya itu telah mencoba membunuhnya, maka dari itu ia menegaskan bahwa Jae-gyong juga harus disingkirkan agar tak sempat mengambil alih perusahaan. Sementara itu, Jae-sung mulai cemas ketika mereka tak bisa menghubungi Direktur Song. Ia kemudian mengetahui bahwa rekening-rekening tersebut telah dikosongkan, dan setelah itu ia mendapat kabar bahwa Direktur Song menghilang bersama keluarganya. Ia pun murka lalu mengarahkan seluruh anak buahnya untuk mencari orang itu. Di sisi lain, Jae-gyong juga mengetahui hilangnya Direktur Song dan langsung memerintahkan sekretaris Yeo untuk menyelidiki keterlibatan grup Taeha. Di tempat lain, Direktur Song memberikan sebuah tas berisi uang kepada istrinya dan menyuruhnya pergi naik kapal duluan untuk pergi ke Tiongkok, sementara dirinya akan menyusul. Namun saat ia hendak pergi, sebuah mobil seakan hendak menabraknya. Setelah itu, ia menemui Byung-mo dan memberikan akses kepada dana gelap tersebut. Setelah itu Byung-mo menyuruhnya untuk beristirahat selama 1 tahun di Tiongkok, dan setelah ia kembali Byung-mo akan menjadikannya direktur utama di perusahaan. Dan setelah ia kembali Byung-mo akan menjadikannya direktur di perusahaannya.
Namun tanpa ia sadari, ternyata Byungmo memutuskan untuk menyingkirkannya agar keterlibatannya dengan dana gelap tak pernah terungkap. Tak lama dari kejauhan terlihat mobil Direktur Song meledak. Akan tetapi ternyata Yongho berhasil menyelamatkannya karena ternyata sebelumnya ia telah menghampirinya. Yongho memperingatkan Direktur Song untuk menyuruhnya tetap menguasai uang tersebut dan tak memberikan akses aslinya kepada Byungmo. Awalnya Direktur Song menolak dan tak mempercayainya, namun Yongho terus menekannya hingga membuat Song percaya. Setelah itu, Yongho mengatakan bahwa Song berhutang nyawa kepadanya dan menyuruhnya membayar dengan menyerahkan dana gelap $300 itu kepadanya. Ia pun mengancamnya hingga Song mau menyerahkannya. Yongho lalu memberinya 1 tas uang untuk menghidupi keluarga Song seumur hidupnya dan menyuruhnya untuk bersembunyi. Melihat semua yang terjadi, meski dirinya merasa takut, Banggel akhirnya menyadari bahwa Yongho benar-benar serius dengan janjinya untuk menghancurkan kedua kakaknya. Setelah itu, Banggel mengungkapkan bahwa dirinya masih belum bisa mencerna semua kejadian yang terjadi. Yongho lalu mengajak bekerja sama untuk merebut kembali Choi Song dari tangan si kembar sesuai keinginan ayahnya. Namun Banggel masih ragu dengan tawaran tersebut. Dan sikap itu membuat Yongho bergumam dalam hatinya bahwa putrinya memiliki sifat curigaan seperti dirinya. Di saat yang sama, Byungmo dan Eunse tahu bahwa ternyata Direktur Song telah menipu mereka. Ia mengatakan kepada Eunse bahwa Jae Song tak bisa dipercaya sama seperti ayahnya. Keesokan paginya, Banggel dan Yongho terlambat masuk kerja. Para anggota tim material mengeluhkan semua itu kepada Bongki, dan Bongki yang merasa tertekan berjanji akan menegur mereka. Namun belum sempat Bongki menelpon mereka, Direktur Pelaksana yaitu Kwon Bom-sik datang ke ruangan mereka. Dan ia memuji tim tersebut karena berani melawan divisi penjualan. Ia juga memuji Jun Heon serta menganggap bahwa semua itu berkat dirinya. Ia pun mengajak seluruh tim untuk makan malam serta tableng bersama. Namun sepertinya anggota tim merasa tak nyaman jika harus menghabiskan waktu bersama Direktur Kwon. Sementara itu, Yongho yang berada dalam tubuh Jun Heon sengaja bolos kerja karena merasa bangga dan berhasil memperdaya Byungmo. Tak lama, Bongki kemudian menelpon dan memintanya datang ke acara makan malam tim atas perintah Direktur Kwon. Malam harinya, Yongho datang ke acara tersebut dan Direktur Kwon mengatakan bahwa dirinya akan mentraktir semua orang. 자, 맘껏 먹어라. 예, 잘 먹겠습니다. Namun di sana, Yongho melihat para anggota tim tak nyaman dengan situasi itu. Saat hendak tableng, Direktur Kwon meminta Banggel menuangkan minuman untuk seluruh anggota tim. 가문의 자랑이다. Sementara Yongho yang kesal melihat Banggel terus diperlakukan seperti itu, langsung menegurnya meskipun Banggel berusaha menghentikannya. Yongho yang terlanjur bersikap lancang langsung menentang Direktur Kwon untuk adu tableng bersamanya. Bahkan ia mengatakan jika dirinya menang, maka acara makan malam seperti ini harus dihentikan, dan menyuruh Direktur Kwon memberikan saja uangnya kepada para bawahannya. Mendengar itu, Direktur Kwon merasa tertantang dan menyetujui tantangannya, bahkan akan memberikan bonus cash kepada para karyawan yang berdiri di barisan pemenang. Semua orang pun berdiri di belakangnya karena yakin Direktur Kwon akan menang, karena selama ini dirinya dikenal tukang tableng. Namun yang tak mereka ketahui, Direktur Kwon sendiri adalah didikan Yongho dalam hal tableng. 와, 역시 우리 상무님 클래스가 다릅니다. 다 들으셨죠? 권범식 이겨라. 권범식.
뭐예요? 얼굴 색 하나 안 변하고? 선중. Alhasil, malam itu menjadi malam kemenangan untuk Yongho dan seluruh anggota tim. 먹을 사람들 좀 더 먹고 편안하게 갈 사람. Di luar restoran, Banggel menemukan Bongki dalam keadaan mabuk berat dan mereka tak tahu di mana rumahnya Bongki. Oleh sebab itu, maka Banggel meminta Yongho membawanya. Keesokan paginya, Bongki terbangun di apartemen penthouse dan langsung memarahi Yongho karena dianggap menghamburkan uang hasil kompensasi kecelakaan. Ia pun menceramahinya karena menurutnya masa depannya akan panjang, dia akan menikah dan memiliki anak, dan meskipun anak adalah sebuah berkah, namun biayanya sangat mahal. Yongho pun secara otomatis berbohong untuk menutupi identitasnya. Yongho mengatakan bahwa dirinya adalah anak bungsu rahasia Kang Yongho. Ia mengklaim bahwa ayahnya menyembunyikannya selama bertahun-tahun dan meminta Bongki menjaga rahasia tersebut. Yongho kemudian membahas masalah audit dan meminta maaf karena Bongki harus menderita akibat ulah Jaesong. Setelah itu, Bongki menyaksikan dengan matanya sendiri bahwa Yongho menyewa mobil mahal untuknya selama setahun. Pada akhirnya, Bongki termakan kebohongan itu dan benar-benar percaya bahwa pegawai magang tersebut adalah putra rahasia ketua Kang. 새로 들어와 회사 생활 10년 동안 라인 하나 없던데 로또다 이런 황금 도화줄이 내려오다니. Ia pun setuju bekerja sama dengannya untuk menjatuhkan si kembar. Sesampainya di kantor, Banggel melihat mereka dan menegur Bongki mengapa seorang direktur bisa-bisanya menyetir untuk karyawan magang. Karena perkataan itu Bongki hampir saja keceplosan. Beruntung Yongho dengan sigap menejeh kakinya dan menyuruhnya agar tak banyak cakap. Di kantor Choi Song, para karyawan melihat polisi sedang menyelidiki hilangnya Direktur Song. Jaegyong yang mendengarnya segera mengerahkan perhatian polisi itu kepada Jaesong dengan cara menyinggung hubungannya dengan Direktur Song. Jaesong lalu menyuruh polisi itu untuk naik ke ruangannya. Jaesong akhirnya diinterogasi, akan tetapi ia membantah terlibat dalam pelarian Direktur Song. Meskipun hati dan pikirannya masih terguncang karena pengkhianatan tersebut. Kemudian dalam rapat para direktur, Jaegyong mengumumkan bahwa dirinya sedang mengakuisisi perusahaan teknologi baterai bernama JF Solution bersama seorang investor asing. Setelah rapat berakhir, Jaesong lalu menyinggung Jaegyong secara pribadi dan menuduhnya menggunakan dana gelap untuk mendirikan perusahaan investasi asing demi memperoleh keuntungan dari proyek tersebut. Ia menyadari bahwa Jaegyong sedang berusaha membeli lebih banyak saham perusahaan untuk memenangkan persaingan menjadi ketua berikutnya. Dan saat keduanya keluar, Banggel dan Yongho melihat mereka sangat kesal dan terlihat sedang bertengkar. Di sana Banggel memberitahu Yongho bahwa Jaesong sedang mengerjakan proyek pelabuhan Yuncheon bersama perusahaan milik mertuanya, yaitu grup Taeha. Yongho lalu membahas hal itu dengan Bongki dan menyadari bahwa Jaesong sebenarnya sedang dimanfaatkan oleh Byungmo. Dari situ, ia mulai memikirkan cara untuk memecah hubungan si kembar. Yongho kemudian mengingat kembali proposal pelabuhan Gangwon yang pernah dibuat Banggel dan mulai mempelajarinya. Ia pun terkesan dengan isi proposal tersebut. Setelah memberikan notulen rapat direksi, ia mengetahui tentang GF Solution dan menyimpulkan bahwa Jaegyong sedang berusaha menyimpan dana gelapnya melalui proyek baru itu. Yongho lalu mendekati Jaegyong dengan membawa proposal pelabuhan Gangwon sebagai cara untuk mengalahkan proyek pelabuhan Yuncheon milik Jaesong dan grup TH. Tak lama kemudian, Yongho membawa Banggel menemui sekretaris gubernur Gangwon untuk membahas proyek tersebut atas nama Jaegyong. Sekretaris gubernur terkesan dengan proposal itu dan berjanji akan menghubungi mereka kembali. Sementara itu, Byungmo dan Eunse membahas pengkhianatan Direktur Song. Eunse lalu mengungkapkan bahwa Jaesong akan bertemu teman lamanya yang menjabat sebagai wali kota Yuncheon malam itu. Byungmo kemudian meminta putrinya memberitahu Jaegyong mengenai pertemuan tersebut karena ia yakin Jaegyong akan mulai menyelidiki hilangnya Direktur Song setelah mengetahui informasi itu. Saat makan malam keluarga, Eunse menyebutkan pertemuan Jaesong tersebut kepada Jaegyong.
Dan di saat yang sama, Jaekyong kembali mempermalukan Son Hye di meja makan dan menyuruhnya berbagai hal agar Son Hye tak bisa ikut makan bareng bersama mereka. Di tempat lain, saat makan malam bersama Jae-sung dan wali kota Yuncheon, Byung-mo kembali menyinggung hilangnya Direktur Song. Jae-sung lalu bersumpah bahwa dirinya tak mengetahui keberadaan pria tersebut. Byung-mo lalu menyarankan untuk menggunakan bantuan pihak luar agar dana gelap mereka tetap aman. Tanpa mereka sadari, Bongki mengikuti pertemuan itu diam-diam dan mengambil foto mereka untuk diberikan kepada Junhyun, yang kini ia yakini sebagai pewaris termuda perusahaan Choiseong. Malam harinya, Yong-ho mengantar Bangge pulang dan bertanya tentang kondisi Son Hye. Bangge merasa aneh dengan pertanyaan itu, akan tetapi tetap turun dari mobil untuk menemui ibunya. Yong-ho kemudian melihat istrinya dan langsung menghampirinya. Song Hye yang kebingungan malah meminta maaf kepada Junhyun atas nama Yong-ho karena kecelakaan tabrak lari yang pernah terjadi. Membuat Yong-ho semakin khawatir terhadap kondisi istrinya, akan tetapi ia tak bisa berbuat banyak untuk membantunya. Malam itu, Son Hye dan Bangge memesan makanan dan berbincang mengenai Yong-ho. Setelah ibunya tertidur, Bangge membereskan piring-piring kotor yang ditinggalkan si kembar beserta keluarga mereka. Keesokan paginya, Bangge melihat menu pesanan keluarga si kembar yang harus dikerjakan ibunya pagi itu. Ia pun berinisiatif memesan makanan, alih-alih memasak sarapan sendiri seperti yang mereka minta, sehingga ibunya bisa beristirahat. 시원하게 지리로 준비했어. 생대구가 좋아. 유준이 키프겠다. 여기 물. Di sisi lain, Yong-ho mengundang Bongki ke penthouse-nya untuk mengaudit laporan dari perusahaan-perusahaan dana gelap milik Jae-sung. Ia meminta Bongki melacak aliran dana yang telah diselewengkan dari perusahaan. Sebagai imbalan, karena harus bekerja di akhir pekan, Yong-ho menawarkan tambahan uang kepada Bongki. Bongki pun kemudian mulai bekerja dan berhasil menemukan jejak dana tersebut. Awal pekan berikutnya, Yong-ho bertemu dengan Jae-kyung dan sekretaris gubernur Gangwon. Sekretaris itu menerima proposal yang mereka ajukan, akan tetapi Yong-ho meminta agar mereka bisa bertemu langsung dengan gubernur. Jae-kyung terkejut melihat kepercayaan diri Junhyun dan mengingatkannya pada ayahnya. Yong-ho lalu meminta agar ia mempercayainya, sementara Jae-kyung semakin curiga bahwa Junhyun sedang mencoba memecah hubungannya dengan Jae-sung. Tak lama kemudian, rencana Yong-ho mulai berhasil. Ketika teman Jae-sung yang menjabat sebagai wali kota Yuncheon mengumumkan pengunduran dirinya, sebuah kilas balik memperlihatkan Bangge yang sebelumnya mengancam sang wali kota menggunakan foto-foto yang diambil Bongki. 마음에 드십니까, 시장님? 너 누구야? 강재성 사장은 오케이 했을 거고 어떻게 최상골사 하청업체 대표로 시장님 내연 여동 만나서 얘기합시다. 예? 만나서. 사퇴하세요. Di masa kini, Jae-sung menelpon wali kota itu dan mempertanyakan apa yang ia lakukan. Namun si wali kota mengatakan bahwa dirinya dipaksa mengundurkan diri karena ada yang mengancamnya. Di saat yang sama, Jae-sung juga mengetahui adanya proyek pelabuhan baru milik Jae-kyung. Ia langsung menerobos masuk ke ruang rapat dan menuduh saudari kembarnya mencuri proyek bisnisnya. Namun Jae-kyung menolak mundur dan beralasan bahwa proyek tersebut akan menguntungkan pertumbuhan Choiseong. Mendengar itu, Sang Jae sebagai CEO sementara akhirnya menerima proposal itu sehingga Jae-sung merasa kalah. Seusai rapat, ia memarahi Jae-kyung di depan para karyawan perusahaan, sehingga para asistennya memaksa ia untuk berhenti. Di sana Yong-ho dan Bangge melakukan tos atas apa yang mereka lihat. Namun ternyata Sang Jae memperhatikan kedekatan keduanya dan meminta sekretarisnya untuk menyelidiki hubungan mereka. Dari hasil penyelidikan, diketahui bahwa Junhyun tinggal di penthouse milik Yong-ho. Malam harinya, Yong-ho memberikan properti yang ia ambil dari Jae-kyung yang sebelumnya Jae-kyung rebut dari Bangge.
Ia menjelaskan bahwa dirinya bekerja sama dengan Jae-gyong untuk sementara waktu dan bahwa proyek pelabuhan tersebut akan menguntungkan wilayah Gangwon sekaligus meningkatkan nilai tanah di sana. Yong-ho kemudian mengungkapkan bahwa tanah tersebut akan diserahkan kembali kepada Bangle, namun Bangle malah bertanya apakah semua itu dilakukan karena Junhyun menyukainya. Yong-ho lalu mengabaikan pertanyaan itu dan berpura-pura ada yang menelponnya, lalu ia pamit untuk mengangkatnya. Hingga tak lama Son-hye datang ke sana karena ternyata Yong-ho dengan sengaja mengatur semua itu untuk makan malam spesial Bangle bersama sang ibu. Dari kejauhan, Yong-ho memperhatikan istrinya menikmati waktu bersama putri mereka dan ia merasa sangat bahagia. Setelah itu, Yong-ho diam-diam pergi ke garasinya dan membawa mobil sportnya keluar dan berkendara di sirkuit. Namun tak diduga, setelah ia keluar dari mobilnya, Jasong bersama pengawalnya keluar dari garasi itu, lalu membisikkan sesuatu yang membuat bulu kuduk sedikit merinding. Dan kata-kata dalam bisikannya itu adalah, "Saya akan lawan!" Selama ini, Jae-gyong memang sudah mencurigai Junhyun. Ia yakin Junhyun adalah mata-mata yang sengaja dikirim oleh sekretaris Lee untuk mengawasinya. Dan kecurigaan itu tentu bukan tanpa alasan. Pasalnya, Junhyun bisa keluar masuk sirkuit dengan bebas. Ia juga mampu mengakses mobil yang kode keamanannya hanya diketahui oleh sekretaris Lee. Belum lagi pakaian, mobil, dan jam tangan mewah yang ia gunakan. Semua itu membuat Jae-gyong semakin yakin bahwa ada sesuatu yang disembunyikan oleh Junhyun. Di mata Jae-gyong, Junhyun sengaja dikirim untuk mencari kelemahannya. Karena itulah, tanpa banyak bicara, ia langsung menghajar Yong-ho saat itu juga. Namun Yong-ho tentu tak tinggal diam. Ia segera melawan dan mengaku bahwa dirinya hanya berniat menghancurkan mobil tersebut karena mobil itulah yang telah merusak kakinya. Tak hanya itu, Yong-ho juga sengaja merendahkan dirinya sendiri. Ia mengatakan bahwa orang miskin sepertinya tentu tak akan berani menentang seorang pewaris konglomerat seperti Jae-gyong. Namun sebenarnya, semua ucapannya itu hanyalah sandiwara. Yong-ho sengaja memainkan peran tersebut untuk menghilangkan kecurigaan Jae-gyong. Bahkan demi membuat ceritanya terdengar lebih meyakinkan, ia rela menginjak dan menghancurkan jam tangan mahal yang ia kenakan. Melihat sikap Jae-gyong yang masih belum mempercayainya, Yong-ho akhirnya mengatakan bahwa dirinya sudah tak tertarik lagi untuk bekerja sama dengannya. Mendengar hal itu, Jae-gyong hanya menatapnya dengan dingin. Lalu tanpa mengatakan apapun lagi, ia langsung pergi meninggalkan tempat tersebut. Tak lama setelah Jae-gyong pergi, sekretaris Lee tiba-tiba muncul. Tanpa basa-basi ia merampas dompet milik Yong-ho yang menemukan sebuah kunci apartemen milik ketua Kang di dalamnya. Ia meminta penjelasan dari mana Yong-ho mendapatkannya. Pasalnya, keberadaan kunci tersebut hanya diketahui oleh dirinya dan ketua Kang. Kali ini, Yong-ho akhirnya memilih untuk berterus terang. Ia mengaku bahwa dirinya sebenarnya adalah ketua Kang. Tentu saja, pengakuan itu terdengar mustahil bagi sekretaris Lee. Ia sama sekali tak mempercayainya. Namun Yong-ho terus berbicara. Ia mulai mengungkap berbagai rahasia yang selama ini hanya diketahui oleh mereka berdua. Meski demikian, sekretaris Lee masih belum mampu menerima kenyataan tersebut. Sampai akhirnya Yong-ho merebut kembali kunci miliknya. Lagi-lagi ia mengucapkan satu kalimat yang membuat sekretaris Lee langsung terdiam. Yong-ho mengingatkan bagaimana dulu sekretaris Lee selalu kalah dalam adu panco karena genggaman tangannya yang terlalu lemah. Mendengar kalimat itu, sekretaris Lee seketika terdiam karena semua itu adalah kenangannya bersama ketua Kang. Setelah mengatakan hal itu, Yong-ho pergi meninggalkan tempat tersebut. Sementara sekretaris Lee hanya bisa terpaku mencoba mencerna kenyataan yang baru saja ia dengar. Dalam perjalanan pulang, Yong-ho menyadari bahwa dirinya sedang dibuntuti oleh suruhan Jae-gyong. Karena tak ingin identitasnya terbongkar, ia pun mengurungkan niatnya untuk kembali ke apartemen dan memilih pulang ke rumah asli Junhyun untuk sementara waktu. Namun, hidup sebagai orang biasa ternyata tak semudah yang ia bayangkan. Malam itu, Yong-ho bahkan kesulitan tidur karena sudah terlalu lama terbiasa dengan kasur mewah dan berbagai fasilitas kelas atas.
Keesokan harinya, istri Jae-sung sedang menunggu suaminya bersama ayahnya. Di sini, ia masih sangat kesal atas dana gelap yang dibawa kabur oleh Direktur Song dan kegagalan suaminya dalam proyek pelabuhan. Namun sang ayah memintanya untuk bersabar. Karena bagaimanapun mereka harus terus mengendalikan Jae-sung demi bisa mendapatkan Choi Song. Tak lama kemudian Jae-sung datang. Di sini sang mertua meminta Jae-sung untuk membalas Jae-gyong. Ia menyarankan agar Jae-sung mengakuisisi pabrik baterai yang sedang diincar Jae-gyong, yaitu GF Solution. Byung-mo siap membantu pendanaannya berapapun dana yang dibutuhkan Jae-sung. Sementara itu, Jae-gyong mendapatkan laporan bahwa Yong-ho ternyata masih tinggal di rumah lamanya dan mobil yang ia pakai hanyalah mobil sewaan. Jae-gyong juga mendapat laporan bahwa GF Solution kini sedang mengalami kesulitan keuangan. Mengetahui hal itu, Jae-gyong segera memerintahkan asistennya untuk mengatur pertemuan dengan pihak bank. Ternyata, Banggel diam-diam mengawasi mereka dan langsung melaporkan itu kepada Yong-ho bahwa Jae-gyong berencana membuat GF Solution bangkrut. Sementara itu, Yong-ho sebenarnya sudah menyiapkan rencana. Namun ia tak bisa bergerak dengan leluasa karena masih dibuntuti. Untuk itu, sebelumnya Yong-ho meminta bantuan Bongki untuk masuk ke ruangan ketua Kang dan mengambil uang sebesar 5 juta dolar. Uang itu rencananya akan digunakan Yong-ho untuk membantu Jae-gyong mengakuisisi GF Solution. Namun Bongki tentu saja bingung. Jika Jae-gyong berhasil mengakuisisi GF Solution, berarti sebentar lagi dialah yang akan terpilih menjadi pimpinan Choi Song, menggantikan ketua Kang. Akan tetapi di sini, Yong-ho tak membeberkan rencananya dan sengaja membuat semua orang penasaran. Ia hanya meminta Bongki membantunya agar dirinya dan Banggel bisa keluar kantor tanpa sepengetahuan rekan-rekan yang lain. Saat Direktur GF Solution menelpon untuk mengajukan pinjaman, pihak bank mengatakan bahwa mereka tak bisa memberikan dana. Semua itu tentu saja karena ulah Jae-gyong. Sebagai gantinya, rekening gaji para karyawan diminta untuk dipindahkan ke bank tersebut. Saat itu, Jae-sung juga sempat curiga tentang apa yang dibahas Jae-gyong dengan pihak bank. Kemudian, Yong-ho berencana kembali menjebak Jae-sung dan mertuanya sekaligus. Ia yakin keduanya pasti akan berusaha merebut GF Solution dan siap mengeluarkan uang berapapun setelah kehilangan proyek pelabuhan. Namun sebelum pergi, Yong-ho meminta Banggel untuk mengganti pakaiannya sebagai penyamaran. Meski begitu, Yong-ho tetap harus menghindari orang-orang yang membuntutinya. Untuk itu, ia pergi menggunakan mobil Banggel sambil membawa uang 5 juta dolar tadi. Sementara itu, sekretaris Lee datang untuk mencari Yong-ho. Namun karena Yong-ho tak ada di tempat, ia lalu memeriksa meja kerjanya dan menyobek salah satu catatan yang ditulis Yong-ho. Sekretaris Lee kemudian membandingkan tulisan tangan Yong-ho dengan surat yang sebelumnya ditulis ketua Kang. Dan ternyata tulisan tangan keduanya sama persis. Lalu tiba-tiba ia menerima pesan dari nomor tak dikenal. Isinya adalah ajakan untuk bertemu di tempat biasa pada pukul 10 malam. Ia merasa bahwa ketua Kang lah yang telah mengirim pesan tersebut. Dan ternyata dugaannya memang benar. Pesan itu dikirim oleh Yong-ho yang baru saja sampai di rumah Banggel. Di sini, Banggel sempat penasaran siapa sosok yang akan ditemui Yong-ho malam nanti. Namun Yong-ho tetap merahasiakannya. Hal itu justru membuat tingkah Banggel seperti orang yang sedang cemburu. Sambil menunggu Banggel berganti pakaian, Yong-ho diam-diam menyelinap untuk melihat keadaan istrinya. Saat itu, ia menyaksikan kedua cucunya memperlakukan Son Hye seperti pelayan. Tentu saja, Yong-ho tak tinggal diam. Ia menemui kedua cucunya dan menakut-nakuti mereka. Yong-ho mengatakan bahwa sang kakek sudah mengetahui kelakuan buruk mereka kepada neneknya karena roh kakeknya berada di sana dan akan mendatangi mereka bahkan dalam mimpi. Berkat ancaman itu, kedua cucunya langsung meminta maaf kepada sang nenek. Tak lama kemudian, Banggel muncul dengan pakaian yang sangat seksi. Menurut Banggel, pakaian itu sangat bagus. Bahkan katanya, orang bisa langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Namun saat melihatnya, Yong-ho justru langsung memprotes gaya berpakaian Banggel yang terlalu terbuka seperti jamet. Tentu saja, karena bagaimanapun ia adalah ayahnya.
Saat itu, Banggel hampir terjatuh dan Yongho segera menangkapnya. Di momen itu, Banggel terlihat sangat terharu dan terus menatap Yongho. Sebaliknya, Yongho malah menatapnya dengan bingung. Yongho segera menyadarkan Banggel karena hal itu ia akan menyamar sebagai sekretarisnya. Sementara itu, kondisi GF Solution sedang tidak baik-baik saja. Para karyawan memutuskan pulang karena gaji mereka belum dibayarkan selama 3 bulan. Tak lama kemudian, Jaekyong dan asistennya datang. Mereka menawarkan bantuan untuk menyelamatkan GF Solution dan mengakuisisinya dengan harga 60 juta dolar. Setelah Jaekyong pergi, kini giliran Jaesong yang datang. Ia tahu bahwa Jaekyong baru saja mencoba membeli GF Solution dengan harga murah. Padahal Jaekyong sendiri yang telah memblokir pinjaman bank yang diajukan oleh direktur perusahaan tersebut. Jaesong lalu menawarkan dengan harga 100 juta dolar. Karena merasa tak dihargai, sang direktur justru mengusirnya. Jaesong pun berencana menghubungi mertuanya untuk meminta tambahan dana. Semua kejadian itu diam-diam disaksikan oleh Yongho. Sore harinya giliran Yongho yang datang. Namun sang direktur langsung mengatakan bahwa ia tak akan menjual perusahaannya kepada siapapun. Menurut Yongho, keputusan itu justru hanya akan menguntungkan Jaekyong. Karena jika GF Solution sampai bangkrut, Jaekyong akan mencuri teknologi baterainya dan mengembangkannya sendiri. Yongho kemudian mengajak sang direktur untuk bertemu dengan bosnya. Dan ternyata sosok itu adalah Banggel yang menyamar sebagai CEO. Banggel digambarkan sebagai sosok yang ahli menghidupkan kembali perusahaan bangkrut dengan sentuhan ajaibnya. Mereka menawarkan investasi sebesar 5 juta dolar yang tak lain adalah uang yang sebelumnya telah disiapkan oleh Yongho. Syaratnya, sang direktur harus memberikan 30% saham GF Solution kepada mereka. Tentu saja, sang direktur langsung tertawa karena jumlah uang yang mereka tawarkan jauh lebih kecil dibandingkan tawaran Jaesong dan Jaekyong. Namun, Banggel berjanji bahwa ia akan membuat nilai perusahaan tersebut naik hingga 300 juta dolar. Ia meminta sang direktur menggunakan uang itu untuk membayar gaji para karyawan dan menjalankan kembali perusahaan agar terlihat seolah-olah bisnis mereka sedang tumbuh pesat. Mendengar penjelasan itu, sang direktur akhirnya menyetujuinya. Setelah semuanya selesai, Yongho berpamitan karena akan menemui seseorang. Di sini, sang direktur malah bercanda bahwa jika malam-malam seperti ini, pasti Yongho akan menemui pacarnya. Mendengar hal itu, raut wajah Banggel kembali terlihat seperti orang yang sedang cemburu. Di tempat lain, sekretaris Lee sudah menunggu kedatangan ketua Kang. Namun yang muncul di hadapannya justru Jun Heon. Dan kali ini, sekretaris Lee akhirnya percaya bahwa jiwa ketua Kang kini terjebak dalam tubuh Yongho. Sekretaris Lee juga meminta maaf karena selama ini tak bisa membantu merebut kembali dana gelap tersebut. Namun ketua Kang mengatakan bahwa ia tak sendirian. Selama ini ia dibantu oleh Banggel dan Bongki. Meski begitu, mereka berdua masih belum mengetahui siapa Yunhyeon atau Yongho sebenarnya. Masih banyak hal yang harus dilakukan untuk menyingkirkan para pengkhianat. Karena itu, ketua Kang meminta sekretaris Lee untuk bersiap dan selalu membantunya. Keesokan harinya, Jaekyong dikejutkan oleh keberadaan Jaesong di kantor GF Solution. Ternyata Jaesong memberikan penawaran yang jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Sang direktur mengatakan bahwa ia tak akan menjual perusahaannya kepada Jaekyong kecuali tawarannya lebih besar daripada Jaesong. Saat hendak pergi, Jaekyong dibuat heran dengan operasional perusahaan yang terlihat normal. Padahal ia sudah memblokir sumber pendanaan mereka. Sang direktur kemudian melaporkan hal itu kepada Yongho. Di sini, Yongho menyarankan agar operasional perusahaan dijalankan selama 24 jam penuh. Walaupun tak ada pesanan, mereka tetap harus membuka lowongan pekerjaan. Dengan begitu, si kembar akan semakin tertarik dan memberikan penawaran yang jauh lebih tinggi.
Setelah itu, Yongho sengaja menjebak orang yang membuntutinya dengan berpura-pura mendekati Jaesong. Yongho juga sengaja menampakkan dirinya saat bertemu dengan Direktur GF Solution. Dengan begitu, ia membuat Jaekyong berpikir bahwa dialah yang membantu Jaesong mendekati GF Solution. Saat itu, Jaekyong langsung teringat perkataan Yongho sebelumnya bahwa dirinya sudah tak ingin bekerja sama dengannya karena kecewa tak diberi kepercayaan. Akhirnya, GF Solution tertarik dengan tawaran Jaesong sebesar $300 juta, persis seperti yang sebelumnya dikatakan Bangle. Saat itu, Jaekyong marah besar kepada Jaesong karena ternyata ia dibantu oleh ayah mertuanya. Jaekyong kembali mengingatkan Jaesong bahwa ayah mereka pernah berpesan agar mereka menjauhi grup Taiha, yaitu perusahaan milik Byungmo ayah mertuanya. Karena ketua Kang sudah mengetahui bahwa grup Taiha memiliki niat untuk merebut Choi Song. Namun Jaesong tak mau mendengarkannya. Saat keluar dari ruangan, Jaekyong dikejutkan oleh Yongho yang sejak tadi sudah menunggunya. Di sini, Yongho mulai mengejeknya karena baru saja kehilangan GF Solution. Namun, Yongho juga menawarkan bantuan untuk merebut GF Solution sebelum Jaesong menandatangani surat akuisisinya. Syaratnya, Jaekyong harus meminta maaf terlebih dahulu karena sebelumnya telah mencurigainya. Dengan berat hati ia mengorbankan harga dirinya. Jaekyong terpaksa meminta maaf kepada Yongho. Dan kejadian itu ternyata juga disaksikan oleh Bangle dari kejauhan. Bangle hampir tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Seorang Jaekyong sampai menundukkan kepalanya di depan Junhyun. Kemudian Yongho membawa Jaekyong menemui GF Solution untuk menyelesaikan transaksi mereka. Di saat yang sama, Jaesong datang sambil membawa surat akuisisi. Namun anehnya, ruang direktur ternyata kosong. Tentu saja kosong karena sang direktur sedang bertemu dengan Jaekyong di tempat lain. Di sini, Jaekyong sempat mempertanyakan soal 30% sahamnya yang ternyata sudah dimiliki pihak lain. Namun Yongho mengatakan bahwa Jaesong telah menyetujui pembagian tersebut. Jika Jaekyong tak setuju, maka mereka akan bertransaksi dengan Jaesong yang sejak tadi terus menelpon mereka. Akhirnya, karena tak ingin kehilangan GF Solution, Jaekyong memilih setuju dan menandatangani surat perjanjian akuisisi tersebut. Dan setelah semuanya selesai, Jaekyong mengajak Yongho merayakan kemenangan. Ia bahkan menawarkan hadiah apapun yang diinginkan Yongho. Namun Yongho hanya meminta 1% saham Choesong City. Permintaan itu justru membuat Jaekyong tertawa. Menurutnya, permintaan itu sangat mudah dipenuhi. Bahwa jika dirinya terpilih menjadi pimpinan Choesong, bukan hanya 1% sahamnya, bahkan Jaekyong berjanji akan memberikan posisinya saat ini kepada Yongho. Namun, Yongho justru berpamitan karena besok ia akan mengambil cuti untuk berlibur selama beberapa hari. Sementara itu di tempat lain, Jaesong dan istrinya hanya bisa meratapi kegagalan mereka. Di sini, Eunse meminta suaminya agar sesekali bermain curang dan mulai mencari kelemahan Jaekyong. Akhirnya Jaesong teringat sesuatu. Ia teringat bahwa Jaekyong pernah berusaha mengakhiri hidup ayah mereka. Keesokan harinya, Yongho, Bangle dan Bongki sudah berada di dalam pesawat. Mereka akan segera berangkat dengan waktu penerbangan hampir 15 jam dan entah kemana tujuan mereka. Saat itu, Jaekyong tiba-tiba menelpon Yongho dan mengucapkan selamat atas liburannya. Ia juga mengatakan bahwa setelah Yongho kembali nanti, pimpinan Choesong pasti sudah berganti menjadi Kang Jaekyong. Mendengar hal itu, Yongho hanya tersenyum. Ia mengatakan bahwa dirinya akan menyiapkan hadiah yang sangat luar biasa untuk Jaekyong. Setelah berhasil mengakuisisi GF Solution, Jaekyong mengadakan pertemuan dengan para direksi yang berada di pihaknya. Ia juga mengumumkan bahwa 1 minggu lagi pemilihan pemimpin baru Choesong akan dilaksanakan. Sementara itu, Eunse untuk sementara menggantikan posisi suaminya karena Jaesong sedang menjalani perawatan di rumah sakit akibat shock berat. Ternyata pada malam hari itu, mereka telah merencanakan sesuatu. Karena itulah, Eunse mulai menyusun rencana untuk melawan Jaekyong. Di tempat lain, Yongho, Bangle dan Bongki ternyata sedang berada di Yulipia. Tentu saja mereka tak datang ke sana tanpa alasan. Liburan mereka ke negara itu sebenarnya bertujuan untuk membuntuti Byungmo, yaitu mertua Kang Jaesong sekaligus pimpinan Taiha.
Yongho berniat merebut proyek pertambangan litium yang sedang diincar Byungmo. Padahal litium itu adalah bahan baku utama pembuatan baterai kendaraan listrik yang nantinya akan menjadi produk andalan Choisong. Sementara itu, di kantor, Jae-gyong sedang mengadakan jamuan makan untuk merayakan kemenangannya sekaligus menarik simpati para karyawan agar mendukungnya menjadi pimpinan baru Choisong. Saat itulah, ia baru mengetahui bahwa Eunse untuk sementara menggantikan posisi Jae-sung di kantor. Jae-gyong segera mengajaknya berbicara. Di waktu yang sama, Yongho mengingatkan Jae-gyong agar berhati-hati terhadap Eunse karena diam-diam ia juga mengincar Cheongsong City. Malam harinya, Jae-gyong menemui Son-hye. Saat itu tutur katanya sangat lembut dan berbeda dari biasanya, seolah-olah ia telah berubah. Jae-gyong memohon agar Son-hye mendukungnya menjadi pengganti ketua Kang dan memintanya hadir dalam rapat pemilihan nanti. Tanpa disadari, Jae-gyong suaminya memperhatikan semua itu dari kejauhan. Setelah Jae-gyong pergi, sang suami bertanya tentang kejadian di rumah sakit saat ketua Kang mengalami kejang. Ia menduga Jae-gyong telah melakukan sesuatu karena bantal yang digunakan ketua Kang berada tepat di sampingnya. Ia meminta istrinya untuk berkata jujur. Namun Jae-gyong mengatakan bahwa semua itu sudah tak lagi penting. Dan secara tiba-tiba terdengar suara dari arah luar. Namun saat diperiksa, tak ada siapapun di sana. Ternyata Son-hye mendengar seluruh percakapan mereka. Keesokan harinya, Yongho, Bangge, dan Bongki segera memeriksa area tambang tersebut dengan menyamar sebagai pasangan pengantin baru yang sedang berbulan madu. Ternyata pihak Byungmo sedang melakukan pengecekan kandungan litium di lokasi itu. Dari para pekerja di sana, Yongho berhasil mendapatkan sedikit informasi penting. Setelah itu, Bongki memututi Byungmo yang sedang menemui Perdana Menteri Yulipia untuk menyerahkan laporan hasil analisis kandungan tambang. Saat itu, Byungmo berencana berinvestasi sebesar 300 juta dolar yang membuat Perdana Menteri merasa sangat senang. Sementara itu, Yongho dan Bangga mengikuti para pekerja tadi yang ternyata kembali ke penginapan. Disinilah Yongho memiliki sebuah rencana. Ia berpura-pura memesan layanan kamar, dan saat petugas hotel mengantarkan pesanan tersebut, Bangga diam-diam menukarkan minumannya dengan minuman beralkohol berkadar tinggi. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Quieres que lo meta dentro? Di rumah sakit, Son-hye memergoki Sukdo yang saat itu hendak memberikan suntikan kepada ketua Kang. Son-hye meminta sang dokter mengaku bahwa ia sengaja membuat ketua Kang tak sadarkan diri lebih lama. Sukdo akhirnya mengakuinya, namun ia terpaksa melakukan hal itu demi menjaga keselamatan ketua Kang. Karena jika bukan dirinya yang melakukannya, Jae-gyong pasti akan menyuruh orang lain. Dan ia tak bisa menjamin apa yang akan terjadi pada ketua Kang jika orang lain yang melakukannya. Setelah itu, Jae-gyong kembali menelpon Son-hye. Sekali lagi, ia meminta bantuan Son-hye untuk mendukungnya menjadi pimpinan Choisong dalam rapat nanti. Di tempat lain, Eunse diam-diam mulai menyelidiki Yongho. Kini ia mengetahui bahwa kegagalan proyek pelabuhan dan akuisisi GF Solution ternyata disebabkan oleh seseorang yang mengacaukannya, yaitu Hwang Jun-hyun. Yang membuatnya semakin penasaran, Yongho ternyata bekerja di divisi yang sama dengan adik iparnya yaitu Banggel. Yang lebih aneh lagi, hari itu Yongho sedang cuti, sementara Banggel juga sedang berlibur. Eunse yakin ada sesuatu di antara mereka berdua. Kembali ke Yulipia, setelah memastikan para pekerja tadi mabuk, Yongho dan Bongki masuk untuk mencari informasi. Mereka menemukan fakta yang sangat mengejutkan. Ternyata Byungmo sengaja memanipulasi laporan kandungan litium di area tambang tersebut. Jumlah sebenarnya mencapai 3 juta won, tetapi yang dilaporkan hanya setengahnya. Mereka pun segera bergegas menuju lokasi pertemuan. Untungnya mereka belum terlambat. Saat itu Byungmo dan Perdana Menteri bersiap menandatangani perjanjian. Namun tiba-tiba Bongki dengan sengaja menabrakkan dirinya dan menumpahkan minuman ke berkas tersebut. Saat itulah Yongho dan Bangga langsung memberitahu Perdana Menteri bahwa dirinya telah ditipu.
Setelah memeriksa dokumen yang dibawa Banggel, Perdana Menteri langsung mengusir Byungho beserta rombongannya. Sementara itu, Jaekyong yang baru saja pulang dikejutkan oleh Eunse yang telah menunggunya. Eunse mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui Jaekyong pernah mencoba membunuh ketua Kang. Mendengar hal itu, Jaekyong tentu saja langsung panik. Kemudian Eunse meminta agar proyek pelabuhan dikembalikan kepada Jae-song. Sebagai imbalannya, ia akan tutup mulut dan merahasiakan semuanya. Keesokan harinya, Yongho dan Bongki akhirnya berhasil mendapatkan tanda tangan Perdana Menteri. Mereka pun resmi menjalin kerjasama dengan perusahaan tambang litium di negara tersebut. Sementara itu, Byungmo meluapkan amarahnya kepada para pekerja yang dianggap tak becus. Setelah itu, ia menerobos masuk ke kamar yang disewa Yongho. Di sana, ia menemukan sebuah surat yang memang sudah disiapkan Yongho untuknya. Yongho sengaja mengejeknya dengan meninggalkan obat sakit lambung. Sesampainya di Korea, Banggel langsung menemui ibunya yang terlihat sangat sedih. Son Hye memberitahunya bahwa kakaknya yaitu Jaekyong ternyata pernah mencoba membunuh ketua Kang alias ayah mereka. Hal itu membuat Banggel sangat terkejut dan tak percaya. Di momen itu, Yongho meminta Banggel untuk segera bertindak dan mengungkapkan identitas aslinya kepada semua orang. Hingga keesokan harinya, tibalah hari di mana Kang Jaekyong akan diresmikan sebagai pemimpin baru Choiseong. Saat itu, Jae-song dan istrinya cukup terkejut karena Son Hye juga hadir di kantor. Padahal Jaekyong sendiri yang memintanya untuk datang. Jaekyong mulai memberikan sambutan dan sesekali membanggakan pencapaian yang telah dirinya raih. Ketika beberapa orang mulai mendukung Jaekyong untuk menggantikan ketua Kang, Son Hye tiba-tiba diminta naik ke podium untuk menyampaikan dukungannya. 앞으로 나와주시겠어요? 어머니? 긴히 하실 말씀이 있다고 귀한... Namun semua itu di luar dugaan. Son Hye menolak mendukung Jaekyong. Sebaliknya, ia meminta seluruh direksi mendoakan agar ketua Kang segera sadar dan kembali memimpin perusahaan. Sebagai istrinya, Son Hye meminta agar kursi ketua Kang tetap dikosongkan. Untuk sementara waktu, kepemimpinan perusahaan akan tetap diambil alih oleh Sekretaris Lee. Sekretaris Lee kemudian mengungkapkan kecurigaannya terhadap akuisisi JF Solution yang dilakukan Jaekyong karena terjadi kenaikan harga yang sangat signifikan. Karena itu, ia memutuskan membentuk tim audit khusus yang akan berada langsung di bawah kepemimpinannya. Para direksi pun menyetujui keputusan tersebut, begitu pula dengan Kang Jae-song. Sekretaris Lee kemudian memperkenalkan anggota tim audit yang baru. Mereka adalah Bongki, Yongho, dan juga Kang Banggel. 공기부장, 최성물산 자재 2팀, 그리고 강사원. Di momen itu, Banggel juga sekaligus mengungkapkan identitas aslinya, yaitu sebagai putri bungsu ketua Kang, alias Yongho. Pengungkapan tersebut membuat semua orang menjadi terkejut, terutama Jae-song dan Jaekyong. Setelah kejadian itu, Jaekyong semakin membenci ibu tirinya. Ia kembali teringat saat ayahnya pertama kali mengumumkan bahwa Son Hye akan menjadi ibunya. Saat itu, Jaekyong menentang kehadiran Banggel. Apalagi ayahnya terlihat sangat menyayangi adik tirinya tersebut. Jaekyong yakin bahwa sikap Son Hye di depan dewan direksi tadi hanyalah demi uang. Karena itulah, ia meminta Son Hye menyebutkan berapa nominal yang diinginkannya. Namun kali ini, Son Hye tak tinggal diam. Ia langsung menghampirnya dan langsung menamparnya. Son Hye mengatakan bahwa selama ini dirinya terlalu memanjakan Jaekyong dan juga Jae-song dibandingkan dengan Banggel. Setiap kali anak kembar itu bersikap tak sopan, ia tak pernah berani menghukum mereka karena takut membuat mereka kecewa.
Di tempat lain, Pak Bongki memastikan apakah Banggel memang putri bungsu dari ketua Kang. Yongho pun mengaku bahwa sebenarnya dirinya bukanlah putra bungsu ketua Kang. Mendengar hal itu, Bongki langsung kesal karena merasa telah dibohongi. Tak lama kemudian, mereka memeriksa ruangan sederhana yang akan digunakan sebagai markas tim perencanaan strategis. Banggel mengatakan bahwa misi pertama mereka adalah mendapatkan rasa hormat dari seluruh karyawan Choi Song. Karena setelah identitas aslinya terungkap, banyak karyawan yang justru memandangnya sebelah mata. Meski begitu, bagi Banggel hal tersebut sudah biasa. Sejak bersekolah di Amerika, ia memang selalu menjadi sasaran bully. Mendengar hal itu, Yongho kembali teringat masa lalu. Diam-diam, dulu ketua Kang memang menugaskan orang yang mengawasi Banggel selama berada di Amerika. Dan begitu mendengar putrinya dirundung, tanpa sepengetahuan Banggel, ketua Kang dan Sangja langsung terbang ke Amerika hanya untuk memberi pelajaran kepada para pelaku perundungan tersebut. 1, 2, stop. 한 번만 더 내 딸 건드리면 Tak lama kemudian, Yongho menerima telepon dari Kim Sang-do. Ia melaporkan bahwa kondisi harga litium sudah mulai berjalan. Sementara itu, Jae-kyung mendengar kabar bahwa sebuah pabrik tiba-tiba berhenti beroperasi karena pasokan dihentikan akibat harga litium yang turun. Hingga akhirnya ia mendengar nama pemasok baru, yaitu perusahaan tambang di Yulipia. Setelah menyelidikinya, ia mengetahui bahwa perusahaan tambang tersebut bekerja sama dengan Smea Investment. Namun karena data perusahaan menggunakan ekualitas Amerika, ia tak bisa mengetahui siapa CEO Smea Investment yang sebenarnya. Di sisi lain, Sukdo membantu Sonhae dan juga Banggel untuk mendatangkan dokter spesialis koma untuk mempercepat pemulihan ketua Kang. Semua itu mereka lakukan tanpa sepengetahuan Jae-kyung. Lalu di tempat lain, Banggel memberikan hadiah berupa dasi sebagai ucapan terima kasih karena Yongho telah membantu mencarikan dokter spesialis tersebut. Tak lama kemudian, Yongho mendapatkan kabar bahwa nenek Junhyun pergi dari rumah sakit setelah mengetahui cucunya tak lagi bisa bermain sepak bola. Mendengar hal itu, Yongho segera mencarinya ke rumah Junhyun. Dan benar saja, di sana nenek Junhyun sudah menyiapkan makan malam. Ia kemudian menanyakan kondisi kaki cucunya setelah kecelakaan itu. Nenek Junhyun seketika menangisi nasib cucunya yang kini tak bisa lagi menjadi pesepak bola seperti impiannya selama ini. 고장하면 안 난 철통 같은 딸인데 축구를 못하잖아 축구를. 아휴 이게 어떤 딸이. Mendengar semua itu, Yongho kembali teringat perkataan Junhyun bahwa karir sepak bolanya harus berakhir karena kelalaiannya. Sementara itu, Jae-kyung menerima laporan bahwa Kim Sang-do telah menyerahkan 30% saham Chongchong CTI kepada Smea Investment. Ia juga memperoleh bukti bahwa Yongho hadir dalam jamuan makan di Yulipia. Hal itu membuatnya kembali mencurigai Yongho. Karena itulah, ia pun langsung menemui Yongho untuk memastikan semuanya. Namun ternyata Banggel sudah lebih dulu menunggunya. Tak lama kemudian, Yongho masuk ke ruangan dan mengatakan bahwa mereka memang sudah mempersiapkan semua ini sejak lama. Karena merasa telah ditipu, Jae-kyung berniat mengadukan masalah tersebut kepada Dewan Direksi. Namun Banggel langsung memperingatkannya. Jika Jae-kyung benar-benar melakukan itu, maka ia juga akan mengungkap fakta bahwa Jae-kyung membuat perusahaan cangkang untuk menyembunyikan dana gelapnya. Jae-kyung kemudian mencoba membujuk Yongho agar berpihak kepadanya. Ia bahkan mengatakan akan memastikan ayahnya tak pernah sadar sehingga dirinya bisa menjadi pimpinan Choi Song. Mendengar hal itu, Yongho terdiam sesaat. Kemudian ia menceritakan bagaimana nenek Junhyun menangisi nasib cucunya. Sejak saat itu, ia pun bertekad menemukan pelaku yang telah menghancurkan masa depan Junhyun. Karena itulah, Yongho menegaskan bahwa dirinya tak akan pernah bekerja sama dengan orang yang telah menghancurkan karir sepak bola Junhyun. Keesokan harinya, dalam rapat direksi, Banggel mengumumkan bahwa Smea Investment mengajukan kerjasama. Kerjasama tersebut akan menjadi solusi bagi masalah proyek yang sedang ditangani Jae-kyung. Karena itu, ia pun meminta persetujuan Jae-kyung untuk mendatangani kontrak dengan Smea Investment. Melihat semua itu, para direksi mulai mengakui kemampuan Banggel.
Tak lama kemudian, Banggel memberitahu Yongho dan Pak Bongki bahwa dana sebesar 400 miliar won serta 4% saham CTI milik Jae-gyong kini telah berpindah ke tangan Smea Investment. Sementara itu, Byung-mo menerima laporan bahwa orang-orang Smea Investment yang mereka temui di jamuan Yulipia ternyata adalah karyawan dari Choi Song. Ia juga mengetahui bahwa Choi Song akan mendatangani kontrak dengan Yulipia melalui mediasi Smea Investment. Saat melihat foto-foto yang ada, Byung-mo akhirnya menyadari bahwa wanita di dalam foto tersebut adalah Banggel. Ia pun yakin Jae-gyong saat ini sedang merasakan kekalahan yang sama seperti dirinya. Karena itulah ia pun menemui Jae-gyong. Byung-mo menawarkan bantuan untuk menyingkirkan Banggel. Namun sebagai gantinya, ia ingin menjadi direktur utama menggantikan Jo-sung. Sayangnya percakapan itu didengar langsung oleh Jae-sung. Hingga tak lama kemudian Byung-mo masuk ke dalam mobil. Namun setelah beberapa saat ia baru menyadari bahwa orang yang mengemudikan mobil tersebut adalah Jae-sung. Kini Jae-sung akhirnya mengerti alasan dirinya selalu kalah dari Jae-gyong. Semua itu karena dirinya tak pernah sekejam saudara kembarnya yang terus berusaha menyingkirkan ayah dan saudaranya sendiri. Jae-gyong pun mulai panik setelah mengetahui Jae-sung mendengar semuanya. Ia pun mencoba memujuk saudaranya agar membicarakan masalah ini baik-baik. Namun Jae-sung tetap bersikeras akan membongkar semua rencana jahatnya. 어젯밤 서울 외곽도로에서 일어난 납치 사건. Tak lama kemudian, Jae-sung ditangkap atas tuduhan penculikan terhadap Jae-gyong. Rekaman dashcam pun dijadikannya sebagai barang bukti. Di ruang interogasi, Jae-sung menjelaskan bahwa dirinya hanya ingin menakut-nakuti saudaranya. Hingga tak lama kemudian, Jae-gyong pun tiba dan masuk ke ruangan. Ia sengaja berpura-pura terlihat lemah agar semua orang percaya bahwa dirinya adalah korban. Padahal plot twistnya, Jae-gyong sendirilah yang memerintahkan sekretarisnya untuk membocorkan informasi pertemuannya dengan Byung-mo agar Jae-sung datang sendiri ke tempat itu. 내가 나 회장 만나러 간다고. 네. 타이밍 맞춰서 경찰에 신고해. 강재중 서장, 운전석에 탔습니다. 타이밍 맞춰서. Para wartawan kemudian terus mencecar Jae-sung dengan berbagai pertanyaan. Hingga emosinya pun terpancing. Ia bahkan berusaha menyerang Jae-gyong yang berada tak jauh darinya. 얼마 받았어? Tak lama kemudian, Yongho datang dan berusaha menenangkannya. Untuk sesaat, Jae-sung merasa seperti sedang berhadapan langsung dengan ayahnya. Ia pun teringat semua kejahatan yang pernah dilakukan kepada sang ayah. Dengan penuh penyesalan, ia pun meminta maaf dan menganggap dirinya sebagai anak yang tak berguna. Yongho hanya bisa terdiam melihat putranya yang kemudian dibawa pergi oleh polisi. Ia bahkan menitikkan air mata saat melihat Jae-gyong yang masih terus dikuasai oleh keserakahan. Sebelumnya, Jae-gyong memberikan pernyataan palsu. Ia mengklaim bahwa dirinya hanya meminta Jae-sung mengakui tuduhan dana gelap karena sudah tak tahan dengan keserakahan saudaranya. Jae-gyong bahkan menyerahkan bukti penggelapan dana milik Jae-sung. Data tersebut diperolehnya dari tim audit yang sebelumnya melakukan investigasi atas perintah Sang Jae. Sementara itu, pihak kepolisian mulai melakukan penggeledahan. Ensei juga ikut diamankan. Hal itu tentu membuat Byung-mo menjadi murka. Jae-gyong mengatakan bahwa semua ini adalah akibat karena Byung-mo terlalu jauh ikut campur dalam urusan Choi Song. Di sisi lain, Sang Jae menegur ketua tim audit karena telah mengikuti perintah Jae-gyong.
Sebagai bentuk tanggung jawab, Sang Jae memerintahkannya untuk memulihkan file dana gelap divisi kimia. Namun untuk memulihkan seluruh data tersebut, ia pun berkata bahwa dirinya membutuhkan dokumen asli, di mana dokumen tersebut telah disimpan Yongho di dalam brankas. Setelah berhasil mendapatkannya, orang itu mulai memulihkan file tersebut. Namun sayangnya, ia pun berkhianat karena Jae-gyong telah menyusun rencana tersebut. Ia pun langsung memerintahkan tim keamanan untuk mengurung Sang Jae di sebuah ruangan. Dalam rapat direksi berikutnya, Jae-gyong mengusulkan pengurangan karyawan CNT hingga 20% demi menstabilkan kondisi perusahaan. Ia bahkan meminta tim perencanaan strategis untuk menangani PHK massal tersebut. Dengan suara pelan, Jae-gyong mengancam Yongho. Jika ia menolak rencana itu, ia akan membubarkan tim perencanaan strategis dan menyerahkan Sang Jae ke kejaksaan. Di saat yang sama, Byung-mo menelpon Jae-gyong dan memintanya membebaskan Eun-se. Namun Jae-gyong meminta Byung-mo untuk meminta maaf terlebih dahulu dan menyerahkan saham Chongsong GTI yang dimilikinya melalui nama samaran. Sementara itu, Banggel dan Pak Bong-ki mempertanyakan keputusan Yongho yang menyetujui PHK massal tersebut. Namun Yongho menjelaskan bahwa jika tim mereka dibubarkan sekarang, mereka tak akan mampu melawan Jae-gyong. Malam harinya, Banggel merasa heran melihat Eun-se yang sudah bebas dan pulang bersama Jae-gyong. Ia pun yakin mereka sedang merencanakan sesuatu. Karena itulah, tim perencanaan strategis meminta petugas kebersihan untuk mengambil sisa dokumen yang telah dihancurkan dari ruangan Jae-gyong. Setelah mereka mendapatkannya, mereka bertiga bekerja lembur sepanjang malam untuk menyusun kembali dokumen-dokumen tersebut. Keesokan harinya, mereka akhirnya mengetahui alasan sebenarnya di balik PHK massal CNT. Ternyata Jae-gyong ingin memindahkan bisnis hidrogen ke grup Taeha. Dan benar saja, tak lama kemudian Jae-gyong menjual hak bisnis hidrogen kepada grup Taeha senilai 300 juta dolar. Tindakan tersebut dianggap semakin memperkuat posisinya dalam perbuatan pimpinan perusahaan. Menurut Jae-gyong, ia hanya sedang merebut kembali bisnis hidrogen yang dulu diambil darinya. Karena pada masa lalu, Yongho pernah memerintahkannya menyerahkan bisnis tersebut kepada Jae-sung demi kepentingan grup. Saat kembali ke kantor, Jae-gyong melihat Yongho sudah menunggunya. Yongho mengatakan bahwa PHK massal tersebut hanyalah kedok untuk menguntungkan grup Taeha. Namun Jae-gyong membalas bahwa semua strategi itu justru ia pelajari dari ayahnya sendiri. Sejak kecil, ia selalu iri karena merasa ayahnya lebih menyayangi Jae-sung. Bahkan suatu hari, ia pernah menggunting harpa hadiah yang diberikan ayahnya kepada Jae-sung. Yongho sebenarnya mengetahui semua itu. Namun ia sengaja berpura-pura karena ia tak ingin memarahinya. Karena menurutnya Jae-gyong akan semakin kecewa dan terluka jika Yongho memarahinya. Mendengar penjelasan tersebut, Yongho akhirnya menyadari satu hal. Selama ini, Jae-gyong telah salah memahami semua tindakannya. Yongho pun termenung. Ia pun merasa dirinya lah yang tanpa sadar telah menjadikan Jae-gyong menjadi monster. Dan kini Choi-sung benar-benar berada di ambang kehancuran. Tak lama kemudian, Yongho menerima pesan dari Banggel. Banggel mengatakan bahwa mereka telah menemukan Sang Jae. Informasi itu didapat dari petugas kebersihan yang tanpa sengaja melihat Sang Jae saat membersihkan ruangan itu. Akhirnya, Banggel dan Bong-ki menyamar menjadi petugas kebersihan untuk membebaskan Sang Jae. Tak lama kemudian, Yongho datang dan merasa sangat bersalah melihat kondisi Sang Jae. Ia mengatakan bahwa dirinya memiliki satu cara untuk menyelamatkan CNT. Meskipun yang tersisa hanyalah cangkangnya. Karena jika Jae-gyong menjadi pimpinan Choi-sung, semuanya akan berakhir. Satu-satu cara tersebut adalah membebaskan Jae-sung dan menjadikan ketua Kang sebagai dalang dana gelap tersebut. Dengan saham milik Jae-sung, CNT masih bisa diselamatkan. Namun Sang Jae menolak keras rencana itu karena hal tersebut akan menghancurkan kehormatan Yongho sendiri. Mendengar itu, Bong-ki pun merasa sangat kesal. Tak hanya mereka berdua, Banggel yang paling kesal lalu memukul Yongho karena berani mengorbankan nama ayahnya.
네가 아직도 우리 아빠 강용호야. 최상으로 Keesokan harinya, Banggel menemui Jaesong dan menjelaskan seluruh rencana mereka. Namun Banggel menegaskan bahwa pencemaran nama baik ayahnya bukanlah dilakukan demi menyelamatkan Jaesong, melainkan demi menyelamatkan Choisong. Sebagai gantinya, Jaesong harus melakukan apapun yang diperintahkan olehnya. Hingga keesokan harinya, dalam rapat direksi, Jaegyong telah percaya diri bahwa dirinya akan segera menjadi pimpinan Choisong. Namun tak lama kemudian, Jaesong muncul dalam rapat direksi itu dan membuat semua orang terkejut. Bangge dan Yongho kemudian menunjukkan pernyataan Sang Jae di hadapan para wartawan. Mereka mengatakan bahwa seluruh dana gelap atas nama Jaesong sebenarnya dilakukan atas perintah ketua Kang. Sang Jae juga mengaku telah menyerahkan bukti-bukti kepada kejaksaan. Namun pada malam harinya, Jaegyong diam-diam datang ke rumah sakit dan memasuki ruangan perawatan ayahnya. Kyungsu yang melihat hal itu segera melaporkannya kepada Yongho. Akan tetapi tiba-tiba Yongho merasakan sakit yang luar biasa di kepalanya. Tepat pada saat selang oksigen yang terpasang pada tubuh aslinya terlepas. Tak lama kemudian, Yongho pun tumbang. Beberapa waktu setelahnya, Jaesong menemui Jaegyong dengan penuh amarah. Ia tak habis pikir bagaimana saudara kembarnya itu tega menghabisi ayah kandungnya sendiri. 사장님 일단 비켜. 네 손으로 죽여!